Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya melalui radio British Broadcasting Corporation. There's been a lot of talk about the Japs going underground. Just exactly what does this mean? Well, Bob, it's almost unbelievable. Everything on Iwo Jima is underground or buried in the side of the volcano. Jepang telah menyerah. Ini bukan sekedar kabar perang. Ini adalah pintu kemerdekaan. Syahrir memahami arti kabar itu lebih cepat dari siapapun. Kekuasaan Jepang telah runtuh. Syahrir bergegas memberikan kabar tersebut kepada para golongan muda. Saudara-saudara, Jepang telah kalah. Bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kini mereka menyerah tanpa syarat. Apakah kabar ini dapat dipercaya? Aku mendengarnya sendiri dari siaran resmi Tokyo. Berarti negara kita sedang mengalami vacuum of power. Jika demikian, tak ada lagi kekuasaan Jepang di negeri ini. Berarti kita harus segera bertindak. Bagaimana kalau kita mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulanmu, karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI adalah badan pembentukan milik Jepang. Benar, jika kita menunggu lebih lama, sekutu akan datang dan merebut kendali. Kemerdekaan itu harus diumumkan oleh bangsa kita sendiri. Tidak boleh ada satupun nama Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, kemerdekaan harus lahir dari kehendak rakyat, bukan sebagai hadiah penjajah yang telah kalah. Kita harus menemui Bung Karno dan meminta Bung Karno untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Tepat sekali, kita semua harus ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan pemuda lain akan merebut kekuasaan Jepang. Baiklah, kita harus meyakinkan mereka bahwa saat ini adalah saat yang paling tepat. Pergilah, sampaikan kepada mereka, sejarah tidak menunggu mereka yang ragu. Pada malam itu juga, Darwis, Khairul Saleh, dan Wikana diutus untuk menyampaikan hasil dari pertemuan itu kepada Bung Karno. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dan Soekarno. Siapakah di luar? Maaf, apakah Bung Karno ada? Kamu yang ingin bertemu dengannya? Kamas ada. Ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Kamas, ada yang datang mencari. Iya, siapa nih Mas? Para pemuda datang mencari, ingin membicarakan hal penting katanya. Baiklah, Kang Mas akan menemuinya. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Bung Karno, saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari Radio London BBC. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menunda kemerdekaan Indonesia. Apabila Bung Karno masih menunda, kami khawatir kemerdekaan ini akan dirampas kembali. Anak muda, kita tidak bisa begitu saja dalam menyusun kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus didapat dari usaha rakyat sendiri, bukan pemberian bangsa lain.
Bukan begitu, tetapi kita harus membahas hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Justru karena itu, Bung, rakyat membutuhkan kepastian, bukan penantian. Kekuatan segelintir orang tidak mampu mengalahkan armada milik Jepang. Bisakah kalian perlihatkan kepadaku mana bukti yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah waktu yang sudah kita tunggu oleh masa kita, Bu. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kami akan menunggu. Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para anggota tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini leher, Bung. Bawa ke pojok sana. Habis nyawa malam ini juga. Jangan tunggu sampai besok. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para golongan muda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kini sepertinya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Apa ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu tempat di Kabupaten Karawang? Tempat ini merupakan markas dari peta yang dipimpin oleh Sudanto Sigi. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekumpulan pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Para golongan muda melaksanakan rencana mereka membawa Insinyur Soekarno, Mohatta, beserta Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Bu Hatta untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksud? Iya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Ya, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajaknya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mengapa saudara datang sepagi ini? Kami akan membawa Anda dan Bung Karno untuk pergi ke tempat pengasingan. Untuk apa pergi ke pengasingan? Simpan pertanyaanmu itu, Bung. Kita bicarakan di perjalanan. Baiklah. Silakan. Kemanakah saudara akan membawa kami? Ke tempat yang aman, Bung. Jauh dari pengaruh Jepang. Ingatlah, sejarah tidak dapat dipaksakan dengan todongan kehendak. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Hei nak, Ada apa, Bung? apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Tembak kepalaku jika kemerdekaan tidak terlaksana esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di tengah tembok. Hei nak, tolong antarkan kami. Maaf, saya Pak. Baiklah, silakan masuk. Di sebuah kota kecil bernama Rengas Dengklok, rumah sederhana milik seorang petani Tionghoa bernama Jiao Qi Xiong. Dua tokoh penting bangsa Indonesia berada jauh dari Jakarta. Mereka dibawa oleh para pemuda yang ingin memastikan satu hal: kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Ada apa ini, Bung? Sebentar, Bung. Kami akan menjelaskannya nanti. Silakan duduk, Nyai. Jelaskan mengapa kalian membawa kami ke sini. Maaf, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kembali soal proklamasi. Bukankah sudah kami jelaskan, kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI? Benar. Namun kami menolak menunggu. PPKI bentukan Jepang. Mengapa kita harus dimerdekakan oleh Jepang jika kita bisa bertindak sendiri? Pendapat itu benar, tetapi kita belum siap dan masih membutuhkan Jepang. Apakah kita harus terus menunggu? Rakyat sudah lama menderita. Sekaranglah waktunya merdeka. Tenang semua, mari bicara dengan kepala dingin. Bung, kesempatan kali ini tidak akan datang dua kali. Kita bisa memanfaatkannya. Saya mendukung empat pemuda tersebut. Tapi, apakah mungkin ini dilakukan? Mungkin, Bung. Para pemuda di Jakarta sudah menyiapkan strategi penyerangan terhadap Jepang atau para sekutu yang tidak menyetujui proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Bung, di sini tidak ada Jepang. Proklamasikanlah kemerdekaan hari ini juga. Aku tidak ingin kemerdekaan lahir dari kekacauan. Ia harus sah, ia harus bermartabat. Kemerdekaan bukan hanya sekedar keberanian, melainkan tanggung jawab kepada sejarah. Perdebatan di rumah sederhana itu belum benar-benar berakhir. Tetapi satu hal mulai menjadi jelas. Semangat para pemuda dan kebijaksanaan para pemimpin bangsa perlahan menemukan titik temu. Setelah perjalanan jauh, Subarjo akhirnya sampai di Rengas Dengklok untuk menemui dan membawa Insinyur Soekarno dan Mohatta kembali ke Jakarta. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, kita akan lakukan esok hari. Baik, Bung. Ada yang ingin saya bicarakan. Baik, Bung.
mari kita bicarakan sembari jalan. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kalau kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Bagaimana jika kita meminjam rumah salah satu perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baik Bu, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini juga. Baik. Rengas Dengklok menjadi saksi bahwa kemerdekaan lahir dari perdebatan, bukan kebetulan. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta. Pada saat itu, situasi di Jakarta masih penuh dengan tentara Jepang, terutama Angkatan Darat yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Rumah Laksamana Maeda dianggap lebih aman dibanding tempat lain, karena rumah tersebut memiliki hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang. Tuan-tuan, rumah ini berada di bawah bendungan Angkatan Laut Jepang. Saya menjamin keselamatan selama berada di sini. Kami sangat menghargai jaminan Tuan Maeda. Baiklah, marilah kita mulai. Kalimat pembuka hendaknya tegas dan sederhana. Rumusan harus mencerminkan kehendak seluruh bangsa. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perlu ditambahkan penjelasan mengenai pemindahan kekuasaan, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan yang lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apakah rumusan ini telah mencukupi? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang mengapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI merupakan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika ketika mereka menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh keliru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta atas wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Saya Tim Melik, kemarilah. Mengapa, Bu? Ketiklah naskah ini. Baik, Bu. Akan segera saya ketik demi bangsa Indonesia. Dalam bunyi ketikan yang sederhana, sejarah telah ditulis. Dari ruangan yang sederhana, lahirlah kata-kata yang akan membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Bung, naskah telah selesai diketik. Terima kasih. Besok pagi teks ini akan dibacakan dan dunia akan mendengarnya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, semua anggota kembali pulang ke rumah. Begitu pula Insinyur Soekarno dan Fatmawati pulang bersama anaknya dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semuanya telah selesai. Terima kasih Mas telah menemani Kamas di saat-saat yang melelahkan ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Kang Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, karya Bung Supratman.
Bukankah kita belum punya bendera, Kang Mas? Lantas bagaimana? Gusti, Kang Mas sampai lupa. Ya sudah, Nimas saja yang menjahitnya. Baiklah Kang Mas, Nimas akan buat bendera secepat mungkin menggunakan kain yang ada di rumah. Baiklah, buat bendera yang sederhana mungkin. Pagi itu tidak dihiasi meriam, tidak pula parade. Hanya halaman rumah dan tekad yang telah bulat. Pada Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah Bung sanggup? Demi bangsa ini, rasa sakit tidak ada artinya, Bung. Trimurti, marilah. Ada apa, Bung? Kibarkanlah bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kibarkanlah. Hai kalian, Latif, Suhud, marilah. Jaga baik-baik bendera ini. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kalian akan mendapatkan kehormatan mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Mari. Apakah benar hari ini kita merdeka? Entahlah, namun aku percaya pada Bung Karno. Tiada yang tahu betul apa yang akan terjadi. Namun harapan telah berkumpul di halaman itu. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seluruh tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno membacakan pidato pendahuluan sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lama. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu sedia kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi penentu puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhirnya. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan bangsa yang satu Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Action! Kalau kata gua mah saya tuh mendingan di sini, Wak. Apa lu gua tauin? 안녕하세요. 안녕하세요. Something in your eyes, tell me who I am. Ya, gue kelarin dulu sebelum lu pada marah. Berarti pala lu diem dasar. Apaan tuh? Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Please don't